Nah, ini komunikasi yang efektif ini juga penting untuk diajarkan ke tempat tim kita. Oke, saya ambil dari communication skill with NLP. Ini communication skill with NLP. Ada dalam berkomunikasi. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya kita harus ngerti di setempat itu adabnya seperti apa. Karena kalau kita melawan, melanggar dari jumhur, dari kebanyakan, ya kita siap-siap dikeplain atau diusir. Kan begitu ya? Nah, ini saya biasanya kalau untuk karyawan, saya akan banyak cerita dari sini duluan nih. Ini tentang adab duluan. Ini fotonya siapa tahu? Nggak tahu ya. Seorang kakek. Ya, seorang kakek. Tapi waktu itu dia masih muda. Di tahun 1890 sekian lah. Jadi hampir menjelang abad 19. Jadi sebelum tahun 1900 kisahnya terjadi. Nah, dia saat itu sedang menjaga atau menjadi resepsionis di suatu hotel kecil di Philadelphia. Sebelumnya, dia mulai karirnya di hotel tersebut sebagai seorang juru tulis atau juru ketik. Kemudian, karena produktivitasnya dia yang sangat tinggi, pelayanannya dia yang sangat bagus, kerjanya dia yang sangat handal, dia dinaikkan, dipromosikan sebagai resepsionis di suatu hotel kecil di Philadelphia. Nah, di suatu malam yang hujan, deres, datanglah malam hari jam 12-an malam, sepasang suami istri yang elegan. Pakaiannya elegan lah begitu. Suami istri yang sudah tua ini datang dan, anak muda, kasih aku kamar. Dan jangan katakan kamu tidak ada kamar. Dia bilang begitu. Dan jangan katakan kamu tidak ada kamar. Terus dia bilang begini, Tuan, seperti Tuan tahu, di kota sekecil Philadelphia ini ada 3 konferensi besar. Dan Tuhan tentu sudah tahu, sudah mencari ke sana kemari, sudah penuh semuanya. Di sini pun begitu Tuhan. Terus dia berpikir sejenak, tapi begini Tuhan, saya tidak akan mengizinkan Tuhan untuk duduk menunggu hingga pagi sampai check out, ya sampai ada kamar lagi. Duduk dalam arti di lobi hotel itu. Tuhan, saya punya kamar. Ini kamar untuk standby saya sebetulnya. Tidak layak untuk Tuhan tentunya. Tapi bolehkah saya berikan kamar saya kepada Tuhan? Langgar SOP ya? Langgar SOP ya? Langgar SOP dia. Izinkan saya Tuhan, saya bersihkan sebentar, saya siapkan Tuhan. Nah, nggak masuk dalam sistem. Nggak dibayar artinya kan? Nah, besoknya Tuhan check out. Oke, suami istri ini check out, Tuhan dan Nyonya itu, dan dia diantar oleh si George. Kemudian George dikasih tips. Kalau di Amerika memang tips itu kelaziman. Dikasih tips. Di sana itu rusak banget deh. Pokoknya kalau Anda nggak ngasih tips, Anda bisa dipelototin sama mereka. Nah, jadi dikasih tips, sudah, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan itu sebelum pulang, masuk ke taksi, limusin begitu, Tuhan itu mengatakan begini, dia sudah tahu namanya adalah George. George, suatu saat nanti, aku akan bangunkan sebuah hotel termegah di dunia. Dan kamu akan menjadi manajer pertama di sana. Terus, terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan sangat menyanjung saya. Dikiranya bercanda. 2 tahun kemudian, George jadi manajer di hotel tersebut. Ya itu, karena memang pelayannya dia, service excellence-nya dia luar biasa. Dia di-upgrade lagi, jadi supervisor, jadi manajer di hotel kecil itu. Dan 2 tahun kemudian itu, si George ini mendapatkan surat plus tiket untuk pergi ke New York. Dari si Tuhan itu. Kasih tiket first class ke New York. Sampai di sana jemput limusin, dibawa si satu kafe kecil di ujung jalan. Diantar masuk oleh supir, menunggu si Tuhan tadi itu. Duduk Jus, gimana perjalananmu? Ngobrol sebentar, ngopi, pesan apa, macam-macam. Selesai setelah rileks, basa-basi, ditanya, Jus, apa yang kamu ketahui tentang bisnis perhotelan? Cerita Jus. Harusnya seperti apa mengelola bisnis perhotelan itu? Terus diwawancara, sampai selesai, sini Jus, keluar Jus. Keluar di kafe, diajak di ujung jalan, kamu lihat hotel yang hampir selesai itu? Hotel megah itu? Iya Tuhan, hotel apa itu? Itu hotel yang aku bangun untuk kamu. Hotel termegah saat ini di dunia. Dan kamu akan menjadi manajer pertama di sana. Dia kaget, yang benar Tuhan? Iya. Tuhan bercanda? Tidak. Ya, kamu pikir aku bercanda? Kamu yang akan jadi manajer di sana pertama kali. Kenapa? Karena si Jos ngerti pelayanan itu seperti apa.
Dia dengan hatinya dia melayani. Inilah hotel itu. Inilah si tuan itu. Namanya William Waldorf Astor, Sir William Waldorf Astor, salah satu pewaris tahta kerajaan Inggris. Dan hotelnya Waldorf Astoria. Yang sering dipakai buat syuting-syuting film di Hollywood. Di New York, itu syuting film, salah satunya film Die Hard. Die Hard berapa itu ya? 2 atau ke berapa ya? Itu Hotel Waldorf Astoria. Ya, saat itu memang termegah di tahun 1900. Nah, kalau Anda searching di Google, George George C. Bolt, B-O-L-T, Bolt Screw apa itu ya, Screw itu kan, Bolt. Nanti akan keluar Bolt Castle. Jadi si George C. Bolt ini menjadi pemegang saham juga di sana. Dan ya kaya, terus punya castle atau punya puri gitu yang dia bangun. Itu dimulai dari seorang juru tulis dan resepsionis. Ini bisa jadi contoh sebetulnya buat tim kita. Kita nggak pernah tahu kapan malaikat akan lewat. Benar nggak? Tapi kalau kita menyiapkan diri kita terus-menerus, nggak akan kita kelewatan malaikat. Kan begitu loh. Artinya apa? Kita sudah pantas dapat rezeki. Kita cuma tinggal memantaskan diri kita terus. Terus. Kalau saatnya tiba, datang itu. Baik, paham? Bisa buat cerita? Iya, diceritain ke tempat. Nanti tugas Anda ini pulang, Anda cerita lagi itu loh. Ke tim Anda, ngerti ya? 83% transaksi bisnis close karena pembeli menyukai penjualnya. Oke, Gary L. Johnson dalam buku Sales Magic. Jangan tanya sama saya, Mas, 83% dapat dari mana? Dari Sales Magic. Dari Gary L. Johnson, gitu ya. Metode penelitiannya bagaimana? Kamu baca bukunya sendirilah, ribut aja. Kamu nggak percaya, udah. Sebenarnya kalau 83% artinya apa? Mayoritas, hampir semua gitu aja gitu ya. Saya nggak usah jelasin itu, tapi gambarnya begini loh. Anda ini beli ke seseorang, atau ada 3 penjual, harganya sama semuanya, yang satu paling ramah. Anda suka yang mana? Yang ramah. 3-3-nya ramah, satu teman SMA, Anda beli yang mana? Nah, orang itu cenderung mencari kesamaan-kesamaan. Paham ya? Makanya bangunlah kesamaan, bukan bangun perbedaan. Itu aja gampangnya. Nah, 3 elemen komunikasi, kata-kata atau konten, itu hanya 7% dari elemen komunikasi. Intonasi, kualitas suara, penekanan, mengalirnya tidaknya, 38%. Termasuk kejelasannya dia juga, artikulasi 38%. Fisiologis bahasa tubuh itu 55%. Saya ambil contoh begini nih. Ini saya ngomong sama junior. Saya panggil dia kan junior kan. Junior! Oke. Apa bedanya saya panggil junior sama junior? Kata-kata yang sama, intonasi berbeda. Beda mana? Beda mana? Yang ketiga, saya tidak usah menyebut nama junior. Saya bilang gini. Ngerti ya? Nah, ada kata-kata? Enggak ada kata-kata? Enggak ada intonasi? Bahasa tubuh doang. Lebih kuat mana? Hah? Coba video, nanti yang sevibrasi berdatangan nanti. Paham ya? Ngerti ya? Jadi, ya kebanyakan orang itu hanya menggunakan 7% dari elemen komunikasi. Makanya kalau Anda berkomunikasi, latihlah 3 hal ini. Kata-kata, mutu suara, fisiologis. Sebetulnya saya kepengen Anda ini semuanya latihan. Ini harusnya latihan semuanya. Coba berlatih begini loh. Nanti Anda bisa, kalau Anda role play, Anda bisa melatih juga orang Anda. Ada nih yang pernah gini, saya latih gini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Ini cewek loh nih. Tahu ya teman kita yang di office UB waktu itu udah keluar. Nah, selamat siang Bapak. Kamu cengkokin dikit bisa nggak? Ya, lembutin dikit bisa nggak? Kamu cewek loh. Kayak patah-patah gitu. Selamat siang Bapak. Coba. Selamat siang Bapak. Ya, coba cengkokin. Selamat siang Bapak. Sambil senyum. Oke. Beda kan? Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Itu aja meskipun telepon, mimik muka Anda itu kan ketahuan kok. Benar nggak? Kadang kan kita sering kan, lagi tiduran ya. Loh kok bisa tahu? Ya suaranya. Kan begitu ya? Lagi ngunyah ya. Ketahuan juga kan? Iya nggak? Selamat siang Bapak. Bisa saya bantu? Coba. Oke, good. Nah,
besok harus di role model, di role play sama AB begitu kepada tim kita. Terus kamu coba. Kamu menyimak. Nah, ini gantian ya. Sama siang Bapak bisa saya bantu. Sama siang Bapak bisa saya bantu. Kalau udah pas baru boleh. Nggak pas lanjut lagi. Gitu ya. Nah nanti ini latihan yang kedua. Gini. A sama B baruan. A. Tahu nggak kenapa tadi aku cemberut? Emang kenapa? Coba Anda bacanya gimana nih? Emang kenapa? Kan gitu. Tahu nggak kenapa tadi aku cemberut? Emang kenapa? Beda nggak? Respon Anda berbeda intonasi dengan kata-kata yang sama. Ya, menghasilkan yang berbeda. Aku tuh paling nggak suka kalau kamu cuekin aku. Iya, aku tahu. Aku juga nggak suka kalau kamu naikin suaramu. Iya, habis tadi kamu naikin suaramu juga sih. Intonasi satu nih. Tapi kalau intonasi dua begini. Tahu nggak kenapa tadi aku cemberut? Emang kenapa? Aku tuh paling nggak suka kalau kamu cuekin aku. Iya, aku tahu. Aku juga nggak suka kalau kamu naikin suaramu terus gitu. Ya habis, kamu naikin suaramu juga sih. Kan gitu. Nobita. Nah ini nanti Anda role play kan ya. Kalau di mana di tempat kerja, Anda train tim Anda role play kan. Oke? Bergantian. Banyak orang pintar tapi gagal dalam kehidupannya. Karena mereka hanya menggunakan 7% dari elemen komunikasinya. Apa itu? Texting, teks, SMS, WA, ngechat. Kok kamu jawabnya simpel-simpel sih? Lagi nyupir goblok. Ya itu gitu kan. Kok kamu jawabnya simpel-simpel sih? Nah direkam, lagi nyupir goblok. Ya enggak? Dikiranya kita marah. Padahal gak marah kan? Tapi jadi marah setelah itu ya. Paham ya? Kita sering kali itu loh menganalisa sesuatu masalah itu. Ini kok dia jawab gini. Wah ini berarti dia gini, ini. Udahlah gini loh. Kita daripada pusing, telepon aja. Paham nggak? Supaya 7 plus 38. Kalau kurang ketemuan. Biasanya kalau udah ketemuan cair. Saya kalau ribut sama orang beneran, ada ketemuan aja ngopi yuk kita yuk. Telepon gak enak nih, ketemu aja, kamu datang sini. Kadang, Mas, ada gini, Mas Ji, nah, ini paling jengkel nih saya kalau udah malam hari ini, entah itu mau Zuri, mau Faiz, mau siapa, Mas Ji, Assalamualaikum, Mas Ji boleh ganggu sebentar. Aduh kampret kamu, kata-katanya gak enak banget gitu kan. Saya kan malam hari mikir kayak gitu kan, ini ada masalah apa nih kan gitu ya. Ya enggak? Mendingan aduh, telepon aja lah gitu loh. Atau kasih emoticon. Kenapa saya suka pakai Line dibandingkan pakai WA? Stikernya itu loh, unyu-unyu. Artinya apa? Saya lebih bisa berekspresi gitu loh. Mas Ji, maaf Mas Ji, boleh ganggu sebentar, kasih stiker duluan gitu. Itu kan udah ngerti, oh ini gak bahaya gitu kan. Kalau enggak cuma kata-kata doang nih, aduh ini otaknya lagi gak enak nih. Ya enggak? Lagi deg-degan nih kan, wah ada masalah apa nih? Enggak tanya, cuma tanya, Mas Ji mau duduknya di aisle atau di apa? Wah. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, I think he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No, Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for what? good in terms of variety. Yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that. But there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, I didn't like it very much. No? No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers liked Mr. I Nice, mean, some people say they like to, share the... their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself.
Walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in the business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. Used to. Yeah, you don't really. I think if you do it much more, right? There are so many great people that you can speak to. Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Nah, ini sering kita pakai materinya untuk pacing and leading ya, teman-teman. Pace itu membangun kesamaan ya, intinya membangun kesamaan untuk membangun keakraban. Setelah dia akrab, baru dia akan memfollow kita atau bisa kita leading. Nah, ini adalah basic dari komunikasi juga dengan bawah sadar. Nah, jadi contoh begini ya, kalau kita pas ngomong sama orang sering ngomong, enggak mungkin, itu hoax. Nah, kita ngomong gitu terus kan, kita mesti akan dibenci sama orang juga, ya enggak? Makanya kalau pas kadang-kadang nih, ini teman-teman juga, meskipun saya nggak suka banyak bergaul sama orang gitu kan, saya pada dasarnya kalau suruh misalkan ya, untuk dealing B2B atau apa gitu, saya nggak benar-benar suka. Cuman saya kan harus gitu loh, ketemu sama mereka-mereka. Ya sudah, harus jadi Mr. Nice gitu loh. Selamat siang Bapak. Ya, wah, oh gitu ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini ya harus gitu tuh. Harus jadi Mr. Nice. Mau nggak mau sih. Kalau dulu gitu, sekarang udahlah, cuek-cuekan aja kan. Tapi ya alhamdulillah masih diterima juga ya, karena kadarnya sudah berbeda. Kalau dulu-dulu banget memang saya parah banget sih komunikasinya. Benar, saya itu kalau nggak suka itu kan langsung spontan kan. Dulu ya nggak bisa nahan. Sekarang ya lebih bisa nahan. Seek to understand dan to be understood. Seek to understand first dan to be understood. Ini kata-kata Stephen Covey dalam Seven Habits. Jadi mencari tahu lebih dahulu, kemudian memahami lebih dahulu, baru kemudian minta untuk dipahami. Nah ini penting juga dalam berkomunikasi. Kalau passing leading tadi itu, kita ngajarin tim kita. Kalau biasanya kita itu role play nih ya, misalkan gini, diajakin ngobrol lah begitu kan. Siapa mas namanya? Urip. Loh, kok jeneng kok Urip loh? Elek banget ya jenenge. Emang nek gak urip meh mati? Asli dari mana? Cilacap. Cilacap itu yang paling banyak gempa itu kan? Yang paling sering gempa, dekatnya Nusa Kambangan, itu tempatnya kriminal semua itu. Ya, ini jadi Mr. Nasty. Terus sekolahnya di mana mas dulu? Kuliah? Malang di mana? UB, jurusan? Saya heran loh, ada orang jurusan perikanan tuh loh. Mau ngapain gitu loh, sekolah. Sekolah jurusan jauh-jauh jadi perikanan. Mendingan langsung aja jadi nelayan. Ya, itu sekolah bahasa nggak ada fungsinya. Mas, ngomong mas, kita bisa sama-sama yuk. Mana mau gitu kan ya. Ngerti ya? Ini Mr. Nasty, membangun perbedaan. Tanya lagi nih. Mas, namanya siapa mas? Oh mas Urip. Wih, mas, namanya mas itu sebetulnya ada kemiripan sama ayah saya loh. Ayah saya namanya Untung. Untung ije Urip. Nyambung kan? Cocokologi gitu. Ya. Aslinya mana mas? Wih, Cilacap itu ya tempat yang paling saya suka. Saya punya sahabat itu dari Cilacap. Namanya Robi, teman SD loh mas. Orangnya tulus-tulus orang Cilacap itu mas. Kayak mas itu saya yakin. Tulus-tulus. Kuliah di mana mas? Di UB jurusan apa? Perikanan. Saya itu daftar UB aja gak masuk loh mas. Mas bisa masuk itu hebat banget loh. Apalagi jurusan perikanan, itu kan paling susah toh. Lah kerjaannya nangkapin ikan. Ikan berenang kita tangkapin. Kalau enggak, jurusan perikanan kan, itu kan jurusannya Denny manusia ikan. Enggak ada yang ngerti kan Denny manusia ikan kan, yang punya insang lah. Baik ya, nah jadi ini, Anda paham nggak? Satu membangun perbedaan, satu lagi membangun kesamaan. Jadi Anda mau jadi Mr. Nice atau Mr. Nasty? Kan begitu loh. Nah kalau itulah prinsip gampangannya passing leading. Baik diterapkan secara langsung ataupun secara kata-kata. Oke, lanjut. Nah, ini sebetulnya juga praktek ya teman-teman. Biasanya kita ajakin teman-teman biar benar-benar bisa masuk ke dalam bawah sadar. Itu praktek. Ini ada 6 ekspresi. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Bahagia jelas ya. Nah yang pertama bahagia. Yang kedua sedih. Yang ketiga marah. Yang keempat oke, jijik. Yang kelima ayo, bingung kan?
Terkejut, takut, sama satu lagi apa? Coba, yang nomor 4 apa? Jijik. Tahu nggak caranya biar Anda bisa mengetahui itu? Paling gampang adalah di mirror. Ngerti nggak? Coba gini. Coba deh. Luar membentuk dalam, dalam membentuk luar. Perhatikan baik-baik. Anda coba gini. Terus. Ya, itu yang sebelah satu kan menceng kan? Menceng ada di... Ya, jijik. Baik. Terus yang nomor 5? Terkejut. Yang nomor 6? Paham ya? Nah, jadi nanti ini ada latihannya. Latihannya gini nih. Bahagia, jijik, takut, terkejut, maju ke depan satu persatu suruh mengekspresikan. Bahagia. Takut. Terkejut. Ya, misalnya. Ya gitulah ya, intinya begitu. Suruh melatakin ya. Nah, ini masih gampang kan kalau begitu. Heran. Ya, terus bangga. Kagum. Ya, bingung. Usil. Oh itu mirip sama centil ya? Centil. Oke, malu. Oke, horny. Ya jadi gitu kan, nanti nah gitu kan bagaimana kan. Nah, ini latihan. Latihan gunanya buat apa? Karena supaya kita nanti benar-benar bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dengan cara kita memirror dia. Paham nggak? Nah ini kalau kita biasanya latihan. Ayo maju satu persatu. Nah 3-3. Ini pilih 3 yang sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Terus nanti mengekspresikan. Gimana lolos? Nggak lolos, nanti dulu. Nah ini ternyata ekspresi-ekspresi seperti gini, kalau ini di Anthony Robbins ada juga. Di Anthony Robbins ada, saya lupa ya programnya yang apa, katanya sih Robert Kiyosaki itu nggak lulus. Hampir nggak lulus. Kenapa? Karena Robert Kiyosaki tidak bisa berekspresi. Bahagia. Takut. Takut apa mengkerok? Oke ya. Nanti ini buat latihan teman-teman, oke?